الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق الله العظيم. Ya, kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat keempat dulu. Atau ayat sebelumnya lah dari ayat 1. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa Al-Quran menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi kata Allah, inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Yang Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya ta'qilun, artinya supaya ngerti. Ini Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab, dia bahasanya Arab. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Yang ayat-ayat ini diturunkan kepadamu dengan bahasa yang bahasa Arab, supaya kamu ngerti. Nah gitu bahasanya. Paham ya? Kemudian kata Allah, kami akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang sangat-sangat indah, gitu, yang sangat-sangat baik, yang bisa engkau jadikan sebagai contoh. Ya, dengan kisah yang akan kami wahyukan di dalam kitab Al-Quran ini, gitu kan. Jadi kata Allah sebenarnya, wahai Muhammad, kami akan mengisahkan
kami akan mewahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini sebuah kisah yang sangat-sangat indah, sebuah kisah yang sangat-sangat baik, penuh dengan keteladanan. Dan engkau sebelumnya tidak pernah mendengarkan kisah ini, dan tidak ada seorang pun yang menceritakan kisah ini, karena kalian nenek moyangmu sudah melupakan kisah ini. Dan mungkin juga kalian tidak tahu tentang kisah ini. Maka kalimatnya laminal ghafilin, dan kau sebelumnya termasuk orang yang lalai. Artinya dia tidak, kalau lalai itu berarti kan tahu tapi lupa kan gitu kan. Tahu tapi kemudian dia terbengkalai gitu kalimatnya. Artinya sejarah Nabi Yusuf sebenarnya sudah pernah didengar tapi terlupakan. Gitu kalimatnya. Apa kisahnya? Yakni ingatlah, ketahuilah, yakni ketika Nabi Yusuf. Jadi itu artinya sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya tercinta yang bernama Nabi Yakub. Jadi ingatlah ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya yang bernama Yakub, bahwa dia melihat dalam mimpinya itu ada 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada Nabi Yusuf. Itu kali. Jadi dalam mimpinya itu Nabi Yusuf menjelaskan kepada ayahandanya bahwa ada 11 bintang, matahari dan rembulan, mereka bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian baru masuk ke ayat kelima. Berkatalah ayahnya, qala ya bunayya, wahai anakku sayang, la taqsus ru'ya, jangan kau ceritakan mimpimu itu, ya, ala ikhwati, kepada saudara-saudaramu, karena saudara Nabi Yusuf itu ada 11, ya, saudara dari beda ibu. Ada mengatakan 4 istri, dari 4 istri lahir anak-anak. Nabi Yusuf itu ya dari istri yang termuda mungkin, karena dia yang paling muda dari antara anak-anak Nabi Yakub. Ada Nabi Yusuf, Nabi Ya, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Harun. Nabi Yusuf ada Bunyamin. Ya, jadi Nabi Yusuf itu termuda dari istri muda, dan itu sangat dibenci oleh saudara-saudara tirinya. Kenapa? Karena perlakuannya dianggap terlalu menyayangi Yusuf dan menyayangi Bunyamin. Termasuk juga kecemburuan itu lahir dari istri si tuannya. Jadi istri si tuannya juga cemburu karena Nabi Yakub kelihatan lebih sayang dibandingkan dengan istri-istri yang lain, sehingga membuat anak-anaknya yang lain pun ikut iri. Nah, ini setan yang provokasi. Maka kemudian kata Nabi Yakub, jangan kau ceritakan mimpimu ke saudara-saudara yang lain. Fayakidu laka kaida. Maka kalimatnya itu kata Nabi Yakub, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakan. Jadi kalau kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara tirimu itu, maka mereka pasti akan ingin membuat tipu daya untuk mencelakakan. Karena gak suka. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Karena sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Artinya gini, kalau Nabi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya, maka kebencian, ketidaksukaan atau keirian yang muncul karena hawa nafsu yang dimunculkan oleh syaitan. Karena setan ini kan fungsinya menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, maka akan membuat semakin berpikiran jahat yang muncul dari saudara-saudara. Sama seperti kejadian putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu mereka anak-anak Nabi Adam, ya kan? Tapi ternyata ketika syaitan muncul mempengaruhi daripada Qabil, sehingga timbul rasa iri. Kenapa iri? Karena Nabi Adam menikahkan saudara kembarnya kepada Habil, yang saudara kembar itu lebih cantik daripada saudara kembar Habil. Nah, dia kan lebih
saudara saya dong yang lebih berhak untuk memiliki. Nah gitu. Nah setan masuk di situ, sehingga akhirnya si Qabil membunuh Habil. Nah ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya memiliki kecemburuan, iri, dengki kepada Nabi Yusuf karena melihat Nabi Yusuf diperlakukan istimewa. Gitu. Sehingga kemudian ketika disampaikan mimpi Nabi Yusuf tentang melihat 11 bintang, bulan dan matahari, mata dan rembulan sujud kepadanya, marahlah Nabi Yakub, jangan engkau ceritakan kepada yang lain, kepada saudara-saudara dirimu itu, karena mereka akan membuat tipu daya untuk mencelakakan. Baru ayat-ayat inna syaitana lil insani aduwwun. Jadi setan ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Artinya saudara Yusuf akan kesetanan, akan seperti berpindah ke setan, karena setan masuk ke situ. Kemudian wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini apa namanya? Pernyataan Nabi Yakub, atau bisa jadi dia pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, tapi ini kan rangkaian daripada bagaimana dialog antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah memilihmu wahai Nabi Yusuf, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajarkan kepadamu tentang takwil. Takwil itu tafsir, tentang bagaimana mengartikan. Takwil itu mengartikan sebuah mimpi, ya, atau takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmat itu kepada kedua orang tua kamu, nenek moyang yang sebelumnya, ini kepada Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian dilanjutkan ke ayat ke-7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Nah, jadi ayat yang ke-6 ini bisa penjelasan Allah tentang bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, demikianlah aku telah memilih engkau. Atau bisa jadi juga penjelasan tentang bahwa Allah telah memilih Nabi Yusuf dengan Allah memberikan keistimewaan, yakni memberikan pandangan atau penglihatan dalam mimpi beliau bahwa 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Nah, ini Allah telah memiliki. Gitu. Kemudian di ayat yang ke-7, laqad kana fi Yusuf, sungguh dalam kisah Nabi Yusuf itu dan kisah Nabi Yusuf serta saudara-saudaranya itu, ayatul lis-sa'ilin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ini nanti bagaimana kisah Nabi Yusuf? Nah, di dalam kisah Nabi Yusuf itu ada tanda-tanda bagaimana maha kuasanya Allah. Nanti akan ada kisahnya dijelaskan. Ya, bagaimana Allah maha kuasa, simpel saja. Apa sih maha kuasanya Allah? Maha kuasanya Allah di mana Yusuf nanti diasingkan, dimasukkan ke dalam sumur, diambil oleh penguasa Mesir, kemudian dijadikan sebagai anak, ya kan? Kemudian digoda oleh ibu angkatnya, kemudian dia dimasukkan ke penjara, kemudian dia hanya bisa menakwilkan mimpi, sampai akhirnya kemudian dia diangkat menjadi seorang bendahara kerajaan, sampai akhirnya menjadi Allah muliakan dengan kekuasaan dan
kemuliaan. Kan gitu kan? Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ringkasnya begitu tuh. Di mana sih tanda-tanda kekuasaan Allah? Itu pada kisah Yusuf tadi yang nanti akan ketemu. Ringkasnya seperti ini. Idza qalu, ingatlah ketika qalu itu yang mengatakan itu adalah saudara-saudaranya. Jadi ketika saudara-saudaranya berkata, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan Bunyamin, yakni saudaranya Yusuf, lebih dicintai ayah daripada kami. Padahal kita adalah satu golongan yang tua. Padahal kita usbah itu, kita ini lebih tua, kita ini lebih memiliki hak gitu kalimatnya. Jadi kalimatnya begini, saudara tirinya itu kan udah paling tua lahir duluan. Dia kan merasa bahwa yang bapak saya paling duluan lahir. Yusuf baru kemarin. Seharusnya ayah sayang kepada kita dong. Itu. Tapi ternyata Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin, kelihatannya. Padahal Nabi Yakub enggak sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan begitu. Kayak begini, kalau orang misalnya anak, kita sebagai anak, kita punya adik, orang tua kita kan lebih memperhatikan adik kita kecil kan, yang bungsu kan, dibandingkan kita orang yang anak yang sulung gitu. Nah, kadang-kadang kalau saudaranya beda itu muncul iri, bapak kok perhatian banget sama dia, kita kok nggak diperhatiin. Nah itu muncullah setan itu. Jadi kemudian saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf itu dia ngumpul. Yusuf sama si Bunyamin itu kok lebih disayangi daripada kita. Padahal kita ini kan anak-anaknya yang paling tua. Kayaknya bapak kita ini pilih kasih gitu kan. Maka kemudian inna abana lafi dhalalin. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata, gitu kan. Kemudian hasil musyawarah itu ada yang berpendapat, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf, awil turahuhu ar-rawdan, atau apa namanya, buang saja di suatu tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, agar perhatian ayah tertumpah kepadanya. Jadi kemungkinan ini ada salah satu orang yang sangat benci. Jadi ketika ngumpul ada 11 keluarga, 11 saudara, ada yang benar-benar nggak suka sama Yusuf. Yusuf kayaknya lebih diperhatikan daripada kita. Saya nggak suka. Ya sudah, kata yang lainnya, bunuh saja atau buang saja itu Yusuf, agar kasih sayangnya ayahmu itu Nabi Yakub tercurah kepada gitu kan itu. Uqtulu Yusuf awitrahu wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Jadi lagi ngobrol kayak orang lagi di pos ronda gitu, atau lagi kumpul-kumpul keluarga. Yusuf nggak ada tuh. Yusuf sama Bunyamin itu kayaknya lebih disayang sama kita. Kok bisa begitu sih? Ayahnya nggak adil sama kita. Gimana kalau kita bunuh saja Yusuf, atau kita buang deh jauh-jauh dari sini, usir, kita culik, kita buang di mana gitu, di tempat yang jauh, agar kasih sayang ayah kepada kita. Gitu. Maka kemudian, setelah membuang Yusuf atau membunuh Yusuf, kita pura-pura jadi orang yang baik. Itu kalimatnya. Maka kemudian qala berkatalah qailun, salah satu saudara yang tadi. Itu ternyata ada saudaranya yang masih memiliki hati nurani yang baik. Qala qailun minhum, berkatalah salah seorang di antara mereka, saudara-saudara Yusuf, la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf. Nggak usah dibunuh Yusufnya, wa alqu, tapi buanglah ia fi ghayabatil jubbi, masukkan saja di dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Jadi ada usulan jangan bunuh Yusuf, sudah simpen aja. Di sumur itu ada sumur kering. Jadi sumur itu bukan sumur ada airnya,
sumur yang kering yang sudah nggak ada air, karena kalau di padang pasir kan begitu, simpan saja dalam sumur. Atau kalau sumurnya itu kebetulan sumurnya airnya nggak dalam-dalam banget, simpan udah simpan aja dalam sumur. Kalau mau melakukan perbuatan tanda busuk. Kemudian kalau setelah itu sepakat tuh saudara-saudaranya, yaudah kita sepakat Yusuf kita masukkan dalam sumur, gitu kan. Maka kemudian singkat cerita mereka datang kepada Nabi Yakub. Qalu, wahai bapakku, ya abana, wahai ayahku, ma laka la ta'manna la Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Jadi mereka datang kepada Nabi Yakub, ayah, kami ini juga saudaranya Yusuf, ayah. Kami ini juga ingin bermain dengan Yusuf. Kami juga sayang sama Yusuf. Percaya ayah sama saya, jangan kau ragu. Gitu. Kami menginginkan Yusuf ini menjadi orang yang baik, yang tumbuh, yang punya pengalaman, gitu kan. Ngerayu Nabi ya. Kemudian arsil ma'ana goda yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Biarkan dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain, dan kami pasti menjaga. Jadi gitu kalimatnya, tengerayunya ya. Yusuf ini kok di dalam rumah mulu, dari kali-kali main sama kami. Kami kan saudaranya Yusuf, ya. Kami akan jaga Yusuf. Biarkan dia bersenang-senang dan bermain bersama kami. Besok pagi kami akan ngajak dia bermain-main. Bermain-main itu artinya mereka kan sering mengadakan perburuan, berburu, mencari makanan ke hutan, ke gunung-gunung pasir. Ya kalau di daerah sono berarti di daerah-daerah padang pasir. Biarkan berburu-berunya yang binatang-binatang padang pasir. Ya macam-macam. Kemudian berkatalah Nabi Yakub, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Nabi Yusuf sangat menyedihkan, dan aku khawatir dia dimakan serigala sedang kamu dengan tadi. Bukan begitu anak-anakku sayang, aku itu kalau ditinggal Yusuf itu sedih, kadang-kadang merasa sedih aja, takut ada apa-apa dengan Yusuf. Bahkan aku takut kalau Yusuf itu nanti akan dimakan serigala, karena memang di padang pasir itu kan serigala. Sedangkan Yusuf masih kecil, masih mungkin usia SD lah kalau kita masih ABG lah, ABG itu ya SD kan ya, yang masih kecil, masih ya remaja antara SD SMP. Sedangkan saudara-saudaranya sudah dewasa, sudah umur 20-30 tahunan. Dia sudah ada yang punya keluarga, ada yang besar-besar. Sedangkan Yusuf masih remaja. Itu aku khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi Yusuf. Maka kemudian qalu, berkatalah saudara-saudaranya, lain ajalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal khasirun. Jika dia dimakan serigala padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Artinya nggak bakalan Yusuf dimakan serigala. Kami ini orang-orang yang kuat, kami gagah-gagah, nggak mungkin tuh Yusuf sampai dimakan serigala. Kalau seperti itu, maka berarti kami adalah orang-orang yang rugi. Nah, simpelnya dari ayat ini yang kita bahas ini belum selesai. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kesimpulannya adalah yang pertama, Nabi Yusuf sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah dengan melihat 11 bintang matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf, dikisahkan kepada Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara ini sangat membenci Yusuf, sehingga kemudian orang yang paling membenci Yusuf ingin mencelakai Nabi Yusuf. Maka salah satu yang rencana jahat mereka adalah
yakni ingin membunuh Nabi Yusuf atau mengasingkan Nabi Yusuf ke tempat yang jauh. Tapi kemudian kesepakatannya yakni Nabi Yusuf akan disimpan di sumur, dasar sumur. Nah itu. Nah kemudian mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain dan bersenang-senang. Cukup situ ya. Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.